Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Baik pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito, bersama Kito Sehat. Nah tadi dokter sudah menjelaskan gitu ya, jadi pertanyaan aku nih, asam laktat itu apa sih dok? Iya, jadi asam laktat itu adalah bahan kimia ya, yang dihasilkan di tubuh kita karena proses metabolisme gitu. Jadi metabolisme di tubuh kita itu, Mbak Viva, itu dibagi dua. Ada yang menggunakan oksigen, mayoritas menggunakan oksigen, dan satu lagi itu hampir tidak menggunakan oksigen atau anaerob. Nah, sama-sama menghasilkan asam laktat, tetapi kalau yang mekanisme anaerob itu menghasilkan asam laktat lebih banyak. Jadi kalau sudah terjadi peningkatan asam laktat yang ditandai dengan rasa nyeri, rasa tidak nyaman gitu ya, itu artinya metabolisme kita nih, udah kelewatan nih gitu. Itu sebenarnya sudah memberikan sinyal ke tubuh kita, tanda ke tubuh kita berarti proses kontraksi ototnya, karena kontraksi otot itu kan juga bagian dari metabolisme ya, ini harus di stop dulu nih, harus diistirahatkan dulu gitu kira-kira. Baik, jadi memberi sinyal gitu ya, betul. bahwa memang otot mata atau mungkin mata kita butuh rehat sejenak. Iya betul sekali. Baik dokter, silakan untuk kembali lagi untuk menjelaskan. Oke, kalau tadi kita bicara mekanisme ya, sekarang kira-kira nih pemirsa, siapa saja yang bisa menderita computer vision syndrome ini gitu ya. Jadi kalau dari yang tadi kita bahas, jadi ternyata cukup banyak gitu ya pekerja-pekerja dengan device komputer terutama yang menggunakan ini. Itu contohnya siapa saja sih dok? Sekarang kan kita kemana-mana belanjanya online ya. Jadi tentu saja admin online shop ya. Karena pasti menggunakan komputer, menggunakan gadget gitu ya, live gitu kan, hampir berjam-jam dalam satu hari. Itu tentu saja teman-teman kita yang bekerja di online shop, khususnya di admin gitu ya. Kemudian di mana lagi teman-teman kita yang bekerja di perbankan? Di mana itu? Di customer service gitu, karena memang banyak berkenaan dengan komputer. Jadi memang kelompok-kelompok pekerja tertentu yang memang banyak berkaitan dengan device komputer itu nanti lama-kelamaan akan mengalami keluhan-keluhan yang seperti saya sebutkan tadi. Nah, kemudian siapa lagi? Ini memang belum tidak masuk ke dalam kelompok pekerja ya, tapi memang teman-teman kita ini, kelompok teman-teman kita ini memang pengguna media sosial, pengguna device, pengguna gadget, pengguna laptop itu yang paling banyak gitu. Karena digunakan untuk sekolah, untuk kuliah, untuk Zoom, untuk bikin tugas dan lain sebagainya gitu ya. Lalu yang terakhir itu adalah gamer. Nah, gamer ini memang banyak menggunakan komputer gitu ya, karena memang pekerjaannya memang berkaitan dengan itu gitu. Satu hari itu mungkin bisa 8 jam gitu ya, bisa sampai 12 jam gitu menggunakan device digital gitu. Makanya kalau kita perhatikan teman-teman kita yang berprofesi sebagai gamer ini, meja kerjanya itu, workstation-nya itu ya, kemudian kursinya itu didesain sangat ergonomis. Supaya apa? Supaya membuat nyaman pada saat bekerja gitu ya, pada saat beraktivitas sebagai gamer. Lengan kursinya itu punya tempat dudukan lengan gitu ya, kemudian ada back support, pendukung tulang punggungnya, kemudian ada tempat meletakkan kepala supaya bisa santai gitu ya. Karena apa? Karena memang aktivitas dari penggunaan device-nya cukup lama, sehingga memang workstation-nya didesain seergonomis mungkin. Terus bagaimana sih mengatasi keluhan-keluhan yang berkaitan dengan astenovia atau computer vision syndrome yang berkaitan dengan gadget ini? Jadi ada beberapa hal ya yang bisa kita lakukan. Jadi yang pertama itu bisa dengan obat-obatan. Kapan sih kita menggunakan obat-obatan ini? Kalau memang pada saat itu mata kita sudah sangat mengganggu. Contohnya bagaimana? Contohnya penglihatan kita sudah buram. Ditambah lagi ada sensasi mata yang sangat nyeri dan seperti ada kerikil atau ada pasir yang ada di mata kita gitu ya. Itu memang sudah butuh bantuan obat-obatan. Dan tentu saja ini saran saya tidak dibeli bebas ya, harus tetap dengan konsultasi dokter karena obat-obat tetes mata itu jenisnya banyak sekali gitu ya. Bukan satu tetes mata untuk semua gangguan mata gitu. Jadi memang kalau untuk penggunaan obat-obatan saya sarankan memang
pemirsa harus bisa berkonsultasi dulu dengan dokter yang tepat gitu ya. Kemudian kacamata khusus. Kacamata khusus ini adalah kacamata yang digunakan untuk membuat visual kita menjadi lebih nyaman gitu. Biasanya itu kacamata yang digunakan adalah kacamata yang bisa menyesuaikan dengan warna, menyesuaikan dengan glare atau kesilauan atau pencahayaan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir itu adalah terapi visual. Nah, terapi visual ini sangat gampang dilakukan pemirsa ya. Ini bisa kita lakukan di rumah. Ada lebih kurang sekitar 7 ya. Yang pertama ada palming, ada blinking, ada eye rolling, ada visual scanning yang di awal tadi saya sebutkan, lalu ada focusing, kemudian ada glancing, dan terakhir ada rule 20-20-20 gitu ya, yang ini juga digalakan oleh Kementerian Kesehatan. Palming ini apa? Palming ini adalah salah satu terapi visual yang kita lakukan dengan cara bagaimana? Cara kita menggosok-gosokkan telapak tangan kita, mungkin Mbak Viva bisa coba gitu ya, teman-teman di studio juga bisa coba. Kita gosok-gosokkan, lalu mata kita tutup, lalu kita tekan perlahan dengan telapak tangan kita ini. Ya, kita gosokkan sebentar, lalu kita tekan mata kita perlahan. Nah, setelah itu kita buka lagi. Itu kita sebut sebagai palming. Lalu kemudian kita blinking. Blinking itu kita berkedip. Ya, kita berkedip. Jadi kalau misalnya kita menggunakan device itu kadang-kadang kan saking serunya kita scrolling ya, kita sampai lupa berkedip tuh. Lihat aja sampai lupa berkedip. Padahal berkedip itu gunanya adalah untuk apa? Untuk mengeluarkan air mata kita sehingga mata kita tidak jadi kering gitu. Kapan seharusnya kita berkedip? Normalnya itu setiap 4 detik sekali harusnya kita berkedip. Ya. Kemudian eye rolling. Eye rolling ini adalah kita memutar bola mata kita tapi dalam kondisi mata kita tertutup. Jadi kita tutup mata kita ya, kita istirahat sejenak, hentikan aktivitas kita tutup mata kita lalu kita putar bola mata kita. Itu pada saat mata kita tertutup ya. Lalu visual scanning yang saya sebutkan tadi, kita cari posisi yang paling enak. Kalau paling enak ya, kalau sekarang orang bilangnya PW, posisi enak lah gitu ya. Kita cari posisi yang mantep, posisi yang nyaman, lalu kita lihat satu objek di depan kita. Setelah itu kita scanning seluruh benda yang ada di ruangan. Itu adalah kita sebut sebagai visual scanning. Lalu focusing. Kalau focusing ini adalah seperti yang ditanyakan sama Mbak Viva tadi di awal. Bener nggak sih dok kalau kita lihat hijau-hijau? Betul gitu. Jadi kita lihat cukup pandangin yang hijau beberapa lama ya, sekitar 20 detik. Nah, nanti kita akan merasakan ada sensasi yang cukup teduh dari situ, nanti baru kita beraktivitas lagi. Lalu glancing. Nah, glancing ini cukup menyenangkan ya dilakukan. Caranya gimana kalau glancing ini? Caranya kita tutup mata kita. Kemudian setelah kita tutup mata kita menyapu seluruh ruangan ya. Scanning ruangan tapi dengan kondisi mata kita tertutup. Jadi kita tutup mata kita, lalu kita lihat seluruh benda yang ada di ruangan ini dengan kondisi mata tertutup, lalu kita tundukkan mata kita, kepala kita pelan-pelan. Setelah itu kita buka kembali, lalu kita pandangi lagi sekeliling. Ya, setelah itu kita ulangi lagi, tapi melihat ke kiri dan ke kanan. Jadi sangat gampang ya, pemirsa di rumah ini bisa kita kerjakan. Bisa dikerjakan di rumah ataupun dimanapun. Betul, ya, bisa dok, kita ya? kerjakan di rumah juga di tempat kerja. Benar sekali. Nah, tapi tadi aku sedikit dengan kacamata nih. Ini kan kacamata biasanya kita gunakan ketika kita mungkin sedang berkendara motor gitu ya, atau mungkin sepeda, itu kayaknya kacamata bisa membantu gitu ya dok. Tapi bagaimana dengan kacamata anti radiasi? Apakah itu sangat berpengaruh ataukah mungkin hanya aksesoris saja nih dokter? Tapi tahan dulu, setelah jeda pariwara berikut ini tetap di Dokter Kita.